Oke, halo semua, balik lagi di channel YouTube Kotak Game bareng gua Ujang di sini. Kita curhat bentar aja lah ya soal HP gaming gitu. HP gaming itu yang pertama kali muncul di kepala gua pasti harganya tuh mahal gitu kan. Karena ya speknya juga tinggi. Biasanya tuh setara kayak flagship. Tapi kalau pengen murah ya fitur harus dikorbanin gitu. Kadang yang dikorbanin sampai bikin usernya sendiri kesel kan. Nah, buat ngejawab itu semua nih, si Realme ngeluarin HP baru yaitu Realme 13 Plus 5G. HP gaming yang punya performa kencang, fitur gamingnya flagship, desainnya mewah, dan tentunya ini udah sertifikasi TUV SOD like Pre Mobile Gaming. Gak cuma itu aja, HP ini juga udah jadi official gaming phone buat Honor of King Championship 2024. Pokoknya HP ini tuh kelebihannya banyak banget. Nah, apa aja? Mari kita bahas. Spek singkatnya bisa lo lihat di tabel berikut. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja unboxing. Dari box ini bisa kelihatan ya, ini ada karakter dari Honor of King. Terus juga ada tulisan 13 Plus Realme, itu kan, karena ini Realme 13 Plus 5G gitu. Oke, kita buka aja. Nih ada dua kayak gini. Nah, boxnya kuning khas Realme banget. Terus kalau kita buka, ada kompartemen, terus ada keterangannya gitu. Make it real. Ini isinya apa sih? Kita lihat. Ya, casing sama apa ya, ini casing tambahan pelindung gini, silikon bahannya, sama ada beberapa buku manual. Terus di sini ada unit HP-nya coy, bentukannya kayak gini ya kan, warnanya cakep banget cuy, demen gua. Tapi kita lihat lagi dalam ini ada apa aja. Ada dapat charger. Ini berapa watt nih? 80 watt. Super VOOC, artinya dia udah fast charging. Dan fast chargingnya bukan fast charging yang biasa, ini fast charging yang ngebut banget. Terus dalam sini dapat kabelnya juga. Ini kabelnya apa? Kabelnya Type A to Type C, ya kan? Ya zaman sekarang lah ya. Oke, kita singkirin aja dulu semua yang kayak gini. Oke, kita sekarang fokus ke si HP-nya ya dulu ya. Ini desainnya itu punya kesan yang mewah banget gitu. Kalau lihat di sini ya, di bagian belakang ini modul kameranya kelihatan gede banget. Dia pakai konfigurasi 3 kamera, 1 flash, dan di ring luarnya ini tuh ada keterangannya gitu. 50 megapiksel OIS camera. Jadi dia udah OIS, punya stabilizer dia. Nah, si HP ini udah gua nyalain, udah gua setting-setting juga. Udah gue install beberapa aplikasi. Nah, kalau kita fokus lagi ke belakangnya nih, di sini tuh ada kayak tekstur gitu. Bentukannya tuh kayak petir-petir badai gitu. Pokoknya cakep aja gitu. Cocok ngasih tahu kalau HP ini tuh punya performance yang oke banget coy, ya kan? Terus juga ada logo Realme-nya di sini ya. Kita lihat dulu di bagian kanan nih, ada tombol volume sama tombol power. Terus di bagian bawah sini ada speaker, port Type C buat charging, sama ini ada lubang mikrofon dan slot SIM card. Jadi modelannya itu sandwich ya. Jadi dia atas bawah diisi. Jadi dual SIM, ya kan? Terus buat di samping kirinya dia nggak ada apa-apa, clean aja. Terus di atas di sini ada lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm, sama ada speaker juga. Nah, si Realme 13 Plus 5G ini punya dua varian warna, yaitu Victory Gold sama Dark Purple. Terus, bodinya ini ramping banget. Tebelnya ini cuma 7,69 mm, setipis ini coy. Terus bobotnya ini cuma 225 gram. Dan ini udah sertifikasi IP65. Jadi dia tahan debu sama percikan air dari segala arah. Harusnya dipakai gerimis-gerimisan masih aman ini ya. Nah, buat layarnya dia udah pakai AMOLED, makanya kualitas warnanya juga ini oke. Ukurannya dia 6,78 inci, jadi lumayan gede, hampir 7 inci. Ya, udah spek HP zaman sekarang lah ya. Terus resolusinya dia 2400 x 1080 pixel. Brightness-nya ini bisa nyampe 2000 nits. Terang banget, pakai di luar ini aman. Terus buat touch stamping rate alias seberapa responsif layarnya ini tuh bisa nyampe 1200 Hz turbo charge. Ini gila sih, kalau buat gaming ini harus ngebut banget. Kalau lu demen main game tembak-tembakan ataupun game MOBA kayak Honor of King, ngeluarin skill lu bisa lebih cepat dibanding yang lain coy. Jadi perfect banget buat gaming. Nah, buat refresh rate-nya sendiri, dia itu variabel ya, dari 60 sampai 120 Hz. Kalau lagi nggak ada activity kayak diem aja gini, dia bakal stay di 60 Hz. Tapi kalau dipakai gaming, lu bisa set maksimal sampai 120 Hz. Jadi memang layarnya ini didesain beneran buat gaming coy. Namanya juga HP gaming ya kan.
Ada kelebihan tersendiri nih dengan refresh rate yang bisa variabel kayak gitu. Karena lu bisa jadi hemat baterai. Jadi nggak harus terus-terusan pakai 120 Hz. Kalau nggak ngapa-ngapain turunin ke 60. Bagus. Nah, buat kameranya sendiri seperti gua mention tadi ya, dia tuh punya 3 kamera di belakang dan 1 LED flash. Buat spek kameranya sendiri, ini kamera utamanya tuh 50 megapiksel yang udah dilengkapi sama OIS, yang artinya kalau lu ngerekam video nih pakai kamera belakang ini bisa lebih stabil, nggak perlu lagi takut kayak geter-geter gitu. Terus juga ada mono kamera 2 megapiksel. Nah, buat kamera depannya yang ada di atas ini bentuknya punch hole ya. Jadi dia ngelubangin si layarnya. Dia tuh punya spek 16 megapiksel. Buat hasil jepretan kameranya sendiri ini udah cukup tajam dan jernih ya, kan dibantu sama OIS-nya juga. Buat pemrosesan gambarnya ini dia udah pakai teknologi Live Fusion Engine. Dia tuh algoritma AI yang ngeproses data gambar mentah secara langsung di domain RAW, terus kualitasnya dinaikin gitu. Oke, buat urusan audionya nih, seperti yang gua tunjukin ke lu semua ya, dia tuh punya speaker satu di bawah dan satu di atas. Artinya si HP ini tuh punya speaker yang stereo. Kualitas suaranya oke, jernih, nggak pecah juga. Buat main game ini pasti lebih imersif ya, karena ya stereo gitu. Terus fitur yang paling ditonjolin banget nih dari si Realme 13 Plus 5G ini, yang jelas itu ada fitur gamingnya, yaitu GT Mode. Ini fitur yang bisa ngemaksimalin si performa dari si Realme 13 Plus 5G ini. GT Mode itu fitur turunan ya, dulu tuh awalnya cuma ada di kelas GT series saja, tapi sekarang udah diturunin nih, masuk juga ke seri mid-range kayak si Realme 13 Plus 5G ini. Nah, tapi sekarang si GT Mode ini tuh hadir juga nih di seri mid-range-nya si Realme. Ya ini fungsinya masih sama ya, buat maksimalin performa dari si HP ini gitu. Di GT Mode ini juga ada beberapa fitur utama, yaitu kayak Geek Power Tuning. Ini tuh buat atur frekuensi dari CPU dan GPU-nya sesuai keinginan si pengguna, biar performanya bisa lebih optimal. Terus yang kedua ada Game Filter. Ini fungsinya lebih ke arah visual. Dia bisa ningkatin kontras sama saturasi warna. Terus juga bisa najemin detail dan efek visual yang lebih jernih. Jadi pas lu main game, musuh tuh bisa lebih kelihatan gitu, meskipun si musuhnya ini tuh lagi sembunyi. Yang ketiga ada Game Focus Mode. Jadi fungsinya ini ngeblokir semua notifikasi nih, biar pas main game tuh nggak ada notif-notif ganggu yang masuk. Jadi lu bisa lebih fokus pas main gamenya. Terus yang keempat ada memori gaming khusus. Jadi RAM di HP ini tuh bakal dialokasiin buat game, sampai dia tuh bisa ngebuka 7 game sekaligus yang berjalan di latar belakang. Jadi lu bisa sat nih gonta-ganti game tanpa harus nunggu loading lagi. Terus juga gua nemu satu fitur yang unik banget gitu. Jadi pas lu lagi main game terus sambil buka tab aplikasi yang lain alias multitasking, itu bakal muncul kayak notifikasi yang ngasih tahu gitu di gamenya itu kita lagi di fase apa. Contohnya tuh pas kita lagi main game MOBA nih, kalau hero-nya lagi mati terus kita nunggu buat respawn, terutama di late game ya, yang dimana hidupnya tuh bakal lama gitu kan. Nah, kita tuh masih bisa pindah ke aplikasi yang lain atau buka-buka yang lain. Nanti tuh bakal muncul pop-up overlay yang ngasih tahu berapa lama lagi karakter atau hero kita tuh bakal hidup, cuy. Nah, nggak cuma game MOBA aja nih, di PUBG Mobile juga bisa. Waktu kita lagi nunggu di lobby gitu kan, sambil scroll-scroll IG, ya kan, tinggal pencet notifikasinya aja nih, dan kita bakal langsung dibawa ke si game PUBG Mobile-nya. Fitur ini tuh menurut gua unik banget gitu, dan ya menarik. Dan juga bisa ngebuktiin kalau si HP ini tuh beneran bisa jalanin banyak game sekaligus tanpa nge-lag. Tapi kalau buat ranked, gua nggak nyaranin ya, karena kasihan, lu bakal jadi beban di tim gitu. Nah, selain fitur gaming, kayak si Realme 13 Plus 5G ini juga udah ngedukung AI. Contoh si penggunaan AI di HP ini tuh kayak di fitur AI Clear Voice. Jadi ini tuh bisa ngejernihin suara percakapan pas lu lagi teleponan. Jadi nanti suara yang lu denger tuh bakal lebih jernih. Terus yang kedua ada fitur AI Smart Loop. Ini fungsinya tuh bakal mempermudah kita nih kalau mau share foto ke teman. Tinggal drag and drop aja fotonya ke Space Wheel buat pilih aplikasinya. Nah, nanti si AI-nya ini tuh bakal pelajarin aplikasi yang sering kita pakai. Nah, satu lagi nih, fitur yang menarik juga dari si Realme 13 Plus 5G ini, yaitu namanya Free Call. Fitur ini tuh fungsinya buat nelpon di kondisi jaringan yang jelek banget, atau bahkan nggak ada sinyal sama sekali. Fitur yang berguna banget nih kalau dalam keadaan kondisi darurat. Caranya juga gampang, tinggal masuk ke akun Realme. Terus gimana nih dengan konektivitas dari si Realme 13 Plus 5G ini? Jelas ya, sesuai namanya, dia ini udah pakai 5G. Terus untuk Wi-Fi-nya dia udah Wi-Fi 6, dan Bluetooth-nya dia udah pakai Bluetooth 5.4 alias Bluetooth yang baru. Pokoknya udah nggak perlu khawatir lagi lah soal nge-lag, karena udah 5G coy, udah pakai Wi-Fi 6 juga. Jadi aman banget nih buat ngegame push rank. Terus gimana dengan spek lainnya nih? Realme 13 Plus 5G ini pakai SoC Dimensity 7300 energi. Dia base clock-nya itu 2,5 GHz. Untuk GPU-nya alias buat grafisnya dia pakai Mali G615
Terus buat RAM-nya ini 26 GB. Gila nggak tuh? 12 GB plus 14 GB. Buat storage-nya, versi yang gua review ini dia pakai 256 GB. Jadi beneran lega banget. Bisa nampung banyak game. Ngomongin soal game. Nah, spek tadi performanya kayak gimana nih? Jadi gue bakal coba dulu buat running benchmark sintetis. Seperti biasa, kita udah jelas pakai Antutu benchmark gitu. Nah, skor si Realme 13 Plus 5G ini bisa nyampe 729.790 poin. Gede banget emang untuk HP kelas mid-range. Nah, selain Antutu, gue juga pakai Geekbench 6 nih untuk ngelihat performa dari si Realme 13 Plus 5G ini. Hasilnya, buat benchmark CPU single core-nya dia dapat 1051 dan multi-core-nya tuh ada di 2957. Jadi beneran kelihatan nih, multi-core-nya dia nendang banget kayaknya. Nah, sekarang ke pengujian yang paling utama, yaitu tes main game. Dari informasi aja nih, Realme itu udah kerjasama bareng developer game buat optimalin performa HP ini buat main game. Jadinya kita tuh bisa dapat FPS yang lebih tinggi dan lancar. Kita bakal coba si Realme 13 Plus 5G ini main beberapa game, dan ini adalah hasilnya. Game pertama yang bakal kita coba tentu aja Honor of King. Secara kan si Realme 13 Plus 5G ini official gaming phone-nya Honor of King gitu. Di sini kebukti ya kalau si HP ini tuh bisa mainin HOK stabil 120 FPS coy. Di resolusi ultra dan GT modenya tuh on. Terus juga temperaturnya ini adem banget. Dia cuma ada di angka 35 derajat Celcius. Game yang kedua kita coba Mobile Legends. Ternyata di sini kita juga bisa dapat 120 FPS. Suhunya juga sama, adem banget. Cuma ada di angka 35 derajat juga. Next kita coba PUBG Mobile. Di sini kita bisa lihat ya kalau FPS-nya itu beneran bisa stabil di 90 FPS. Dan tentunya ini nggak panas sama sekali. Enak banget nih buat headshot di kepala musuh coy. Terus buat game yang lainnya kita coba main Genshin Impact. Karena ya kita semua tahu lah ya, dia tuh terkenal game yang cukup berat. Hasilnya, si Realme 13 Plus 5G ini tuh bisa running si Genshin Impact di angka 30 FPS dengan settingan low tanpa gangguan. Selain itu juga nih yang paling penting, HP ini tuh nggak panas-panas banget coy. Jadi kalau lu mau main lama-lama itu masih aman banget. Nah, ngomongin dari tadi nih, main game nggak panas, suhunya cuma 35 derajat di game MOBA ataupun di game Battle Royale. Ya karena si Realme 13 Plus 5G ini pendinginnya tuh udah pakai stainless steel vapor cooling system. Jadi dia tuh pakai stainless steel yang ada pendingin uapnya, yang punya luas 6050 mm persegi. Terus lapisannya ini juga bisa meredam panas yang cepet banget, sampai 19 derajat Celcius. Dipakai buat main game selama ya 30 menit ataupun lebih, dia bisa tahan gitu temperaturnya. Aman banget lah. Terus gimana nih baterainya? Realme 13 Plus 5G ini pakai baterai dia 5000 mAh. Jadi buat main game Honor of King 30 menit itu cuma ngabisin baterai sekitar 6% aja. Ya bisa jadi bukti gitu kalau si HP ini tuh beneran hemat baterai. Terus buat ngecasnya juga ini kencang. Seperti yang lu lihat tadi di box. Chargernya ini 80 watt ultra charge. Dari 1% sampai 50% itu cuma butuh waktu 18 menit. Dan buat full sampai 100% itu cuma butuh waktu 46 menit aja. Oke, kita udah ngomongin dari boxnya, desain, terus performa, kamera, layar, dan lain-lain. Kesimpulannya gimana nih? Realme 13 Plus 5G ini beneran ya HP gaming mid-range dari Realme. Gua bilang ini worth it banget, terutama buat lu yang nyari HP gaming di kelas mid-range, alias yang harganya tuh terjangkau. Jelas ya, dari mulai jeroan, terus fitur-fiturnya juga dioptimalin banget nih buat main game. Kayak chipset Dimensity 7300 energinya ini yang kuat banget, bahkan bisa jalanin banyak game sekaligus. Terus juga fitur GT mode-nya nih yang ada di seri flagship sekarang udah ada di sini, dan ya masih banyak lagi lah kayak fitur AI dan lain-lain. Menurut gue itu jadi nilai yang lebih kalau misalkan lu pengen punya HP gaming ini. Terus juga saking niatnya nih si Realme bikin HP gaming ini, mereka sampai bisa jadiin HP ini official gaming phone buat Honor of King Championship 2024. Jelas banget si Realme pengen nunjukin nih ke kita semua kalau HP ini tuh beneran punya performa yang bisa diandelin buat main game. Terus gimana nih buat harganya si Realme 13 Plus 5G ini? Yang jelas harganya itu ada di kisaran 4 jutaan. Nanti kalau harga resminya udah keluar, gua taruh di deskripsi. Jadi kalau lu beli HP ini selain main Honor of King, kira-kira lu mau dipakai buat main apa? Coba jawab di kolom komentar. Nah, itu tadi review Realme 13 Plus 5G dari Kotak Game. Like video ini kalau lu suka, share kalau menurut lu video ini bermanfaat. Terus juga jangan lupa subscribe channel YouTube Kotak Game. Follow juga semua sosial medianya biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Gua Ujang pamit undur diri. See you next time dari video and bye-bye.